Lanjutkan dari nomor 11 ya. Tadi nomor 10 udah di video pertama. Di sini kita mencampurkan asam fluorida dengan larutan natrium hidroksida. Hasilnya nanti jadi natrium fluorida dan air. Asam fluoridanya 150 ml 0,2 molar berarti 30 milimol. Natrium hidroksidanya 150 ml 0,2 molar jadi 30 milimol. Keduanya habis. Jadi di akhir reaksi kita punya garam NaF 30 milimol. Volume totalnya kita jumlahkan 150 ditambah 150, 300 ml. Jadi molaritasnya 0,1 molar. Nah, kemudian NaF ini akan terionisasi seluruhnya jadi ion Na+ dan F-. Konsentrasi ion-ionnya 0,1 molar semuanya. Yang terhidrolisisnya ion F-. Nanti akan dihasilkan ion OH- dari hidrolisisnya, berarti garam kita bersifat basa. Kita bisa hitung konsentrasi ion OH-nya. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi ion F-nya 0,1 molar. Berarti kita nanti akan dapat pH-nya, pOH-nya 5,5 ya, pH-nya jadi 8,5. Kita lanjut nomor 12. Amonia direaksikan dengan asam sulfat. Amonia NH3 direaksikan dengan asam sulfat. Hasilnya jadi amonium sulfat. Disetarakan dulu persamaannya. Amonianya 100 ml 0,2 molar berarti 20 milimol. Asam sulfatnya 100 ml 0,1 molar. Jadi jumlah molnya M kali V 10 milimol. Ini keduanya habis. Jadi di akhir reaksi kita punya 10 milimol amonium sulfat. Volume totalnya 100 ml basa dengan 100 ml asam. Jadi 200 ml. Berarti molaritasnya 0,05 molar. Nah, amonium sulfat terurai seluruhnya, terionisasi jadi 2 ion amonium dan 1 ion sulfat per molekulnya. Jadi kalau konsentrasi garamnya 0,05 molar, berarti konsentrasi ion amoniumnya 0,1 molar, ion sulfatnya 0,05 molar. Yang terhidrolisis kan nanti hanya ion amoniumnya nih. Garam kita jadi bersifat asam. Konsentrasi ion H+-nya bisa dihitung dengan cara akar KW per Kb dikali konsentrasi ion terhidrolisisnya. KW-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5, konsentrasi ion amoniumnya 0,1 molar. Nah, jadi H+-nya, konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 5, pH-nya jadi 5. Nomor 13, pH larutan asam lemah HX adalah 0,2 molar. Asam lemah HX bisa kita hitung dulu konsentrasi Ka-nya. Karena kita tahu untuk asam lemah kan berlaku hubungan ini. pH-nya 4,5 berarti konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 4,5. Molaritasnya 0,2 molar. Jadi kita dapat Ka-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 9 dikuadratkan ya kedua ruas. Jadi ini 0,5 dikali 10 pangkat min 8 atau 5 dikali 10 pangkat min 9. Nah, garam NaX ini kan terurai jadi Na+ dan X-. Ion X- ini asalnya dari HX gitu. Jadi kita bisa menggunakan Ka-nya HX di sini. Kalau terurai seluruhnya jadi ion, nanti ion-ionnya konsentrasinya 0,5 molar.
yang mengalami hidrolisisnya ion X-nya karena asalnya dari asam lemah ya. Ion natriumnya tidak terhidrolisis. Jadi garam kita sifatnya basa. Cara menghitung konsentrasi ion OH- begini. Kw-nya 10 pangkat min 14. Ka-nya tadi sudah dihitung 5 kali 10 pangkat min 9. Konsentrasi ion X-nya 0,5 molar. 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi konsentrasi ion OH- nanti 10 pangkat min 3. POH-nya 3. pH-nya 11. Nomor 14. Basa lemah MOH terurai sebanyak 4%. Nah, kalau untuk basa lemah kan berlaku hubungan ini ya. Alfanya 4%. Kita bisa hitung dulu Kb-nya. Molaritasnya 0,25 molar. Jadi Kb-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang MOH kalau direaksikan dengan H2SO4 nanti dia akan menghasilkan M2SO4. M2SO4-nya berarti garam asam nih ya, garam yang terhidrolisis sebagian karena yang terhidrolisisnya hanya ion M plusnya pasti. Ion sulfat kan tidak terhidrolisis, asalnya dari asam kuat. Jadi garam kita akan bersifat asam. MSO4-nya 0,2 molar, jadi M plusnya 0,4 molar, ion sulfatnya 0,2 molar. Kita bisa ngitung konsentrasi ion H+ yang dihasilkan dari hidrolisis garamnya. Yang terhidrolisis ion M plusnya. Kw 10 pangkat min 14, Kb-nya tadi udah dihitung 4 kali 10 pangkat min 4, konsentrasi ion M plusnya 0,4. Jadi konsentrasi ion H plusnya di sini adalah 10 pangkat min 5,5 ya, jadi pH-nya 5,5. Nomor 15, amonia 76 cmHg, ini 1 atm, sama aja setara. 27 derajat Celcius, 300 Kelvin, Kb-nya diketahui, dicampurkan dengan asam bromida. Nah, kita hitung dulu aja ini amonia kan gas ideal ya dianggapnya. Untuk gas ideal berarti PV sama dengan nRT berlaku ya. Atau N-nya adalah PV dibagi RT. P-nya 1 atmosfer, volumenya 24 ml, R-nya 0,08, T-nya dijadikan Kelvin jadi 300. Intinya berarti kita punya amonia 1 milimol. Amonia ini bentuknya gas, dia dilarutkan ke dalam larutan asam bromida. Asam bromidanya 10 ml 0,1 molar, berarti 1 milimol. Nah, hasil reaksinya berarti amonium bromida, ini pasti keduanya habis. Di akhir kita punya amonium bromida. Amonium bromida kan pasti terurai seluruhnya ya, jadi ion-ionnya. Nah, sebelum ke situ kita hitung dulu amonium bromidanya ini 1 milimol. Nah, volume totalnya itu dianggap hanya volume cairannya aja. Karena kalau gas kan dia tidak mengubah volume larutan deh. Jadi molaritasnya 0,1 molar. Nah, baru kita urusin nih NH4Br-nya. Konsentrasi ion-ionnya berarti nanti 0,1 molar juga. Yang terhidrolisis ion amoniumnya. Garam kita nanti akan bersifat asam karena ada ekstra ion H+ yang dihasilkan di situ. Yang terhidrolisisnya ion amonium. Kb-nya 1 dikali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion NH4-nya 0,1 molar. Jadi nanti pH-nya 5 ya. Nomor 16,
pH larutan kalium sianida 0,1 molar adalah 11. Ini adalah garam basa yang terhidrolisisnya ion CN-nya ya, ion sianidanya. Berdasarkan data tersebut, maka pH larutan natrium sianida adalah berapa? Nah, natrium sianida ini kalau diurai jadi ion natrium dan ion sianida. Kedua garam ini kalau diperhatikan berasal dari asam yang sama, asam sianida. Jadi kan pasti memiliki nilai Ka yang sama nih. Nah, kedua garam ini garam basa karena yang terhidrolisisnya ion minnya, ion CN-nya. Nanti dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, kita bisa hitung dulu KH-nya atau KW per Ka-nya. Ini pH-nya 11, berarti POH-nya 3, OH-nya berarti 10 pangkat min 3. Konsentrasi ion CN-nya 0,1 molar. Jadi kita dapat KH-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, ini garam NaCN juga sama. Nilai KH-nya dengan KCN karena berasal dari asam yang sama. KH-nya jadi boleh langsung dimasukkan aja 10 pangkat min 5. Jadi konsentrasi ion OH-nya 2 dikali 10 pangkat min 3, POH-nya 3 min log 2, pH-nya berarti 11 ditambah log 2, log 2-nya 0,3. Nomor 17 kita punya amonium klorida. Ini asalnya dari amonia dan asam klorida. Yang terhidrolisisnya pasti ion amoniumnya, garamnya bersifat asam. Yang terhidrolisisnya ion NH4-nya. Jadi cara menghitung konsentrasi ion H+ begitu. pH-nya 5. Jadi kita bisa hitung KH-nya 10 pangkat min 9. Nah, sekarang ditanya berapa pH larutan amonium sulfat, garam lain yang sama-sama berasal dari basa amonia. Amonium sulfatnya 0,2 molar. Garamnya bersifat asam juga karena yang terhidrolisisnya ion amonium. Nah, KH-nya pasti sama karena berasal dari basa yang sama. Jadi konsentrasi ion H+nya 2 dikali 10 pangkat min 5. pH-nya 5 min log 2. Log 2-nya 0,3. Nomor 18, indikator phenolphthalein trayeknya 8,3-10 trayek pH-nya. Perubahan warnanya tidak berwarna hingga merah. Jadi kalau dicelupkan ke dalam larutan yang pH-nya di bawah 8,3, maka dia warnanya akan tidak berwarna. Kalau di atas 8,3 dia warnanya merah. Kita ditanya mana campuran yang tidak berwarna di dalam phenolphthalein. Berarti campuran yang pH-nya kita yakin di bawah 8,3. Nah, ini bentuknya semua campuran, jadi kita harus cek dulu. Campuran yang pertama, asam asetat dengan natrium hidroksida. Asam asetatnya 20 milimol, natrium hidroksidanya 20 milimol juga. Berarti kan keduanya habis. Kalau keduanya habis, kita nanti cuma punya garam CH3COONa. Ini adalah garam basa. Terhidrolisis sebagian dan menghasilkan ion OH-. pH-nya pasti di atas 7. Campuran yang kedua kita punya HCl dengan NaOH. HCl-nya 10 milimol, NaOH-nya 10 milimol juga. Ini kan berarti dua-duanya habis, tapi ini garam yang tidak terhidrolisis. Karena asalnya dari basa kuat dan asam kuat. Jadi tidak menghasilkan ion H+ dan OH- dari reaksi hidrolisisnya. pH-nya jadi 7. Campuran yang ketiga itu adalah HNO3 dan NH3. Asam kuat sama basa lemah. Nanti hasilnya garam asam pasti ya. HNO3-nya 10 milimol, NH3-nya 10 milimol juga. Dua-duanya habis, nanti jadi ada garamnya NH4NO3. Yang terhidrolisisnya ion NH4+, berarti garam terhidrolisis parsial. Nah, sifatnya asam. pH-nya di bawah 7.
Yang pasti tidak akan berwarna dalam phenolphthalein berarti nomor 2 dan nomor 3 ya, karena pH-nya di bawah yang satu 7, yang satu di bawah 7, pasti nggak berwarna dalam phenolphthalein. Kalau yang nomor 1 garam basa ya biasanya kan pH-nya sekitar 9 atau 10 gitu ya. Pasti udah berwarna dalam phenolphthalein. Nomor 19, dari antara campuran-campuran berikut ini yang menghasilkan larutan garam terhidrolisis total, jadi asalnya dari asam asam lemah dan basa lemah, dan memerahkan lakmus, jadi artinya bersifat asam, yang mana kita nggak mungkin milih campuran nomor 1 dan nomor 3 karena udah ada salah satunya basa kuat di situ. Hidrolisisnya pasti parsial. Jadi kita tinggal cek aja campuran nomor 2 dan nomor 4. Di nomor 2 ini kita mencampur fenol asam lemah dengan amonia basa lemah. Nanti hasilnya adalah garam amonium. Ini kan kebetulan asamnya 2,5 milimol, basanya juga sama. Jadi keduanya habis. Nanti kita hanya akan punya garam di akhir reaksinya. Di sini nilai Ka-nya lebih kecil dari Kb. Jadi pasti garam ini akan bersifat basa. Jadi tidak akan memerahkan lakmus. Nah, kalau yang nomor 4 ini campuran asam lemah, asam nitrit dengan basa lemah NH3. Asamnya 2,5 milimol, basanya juga sama, dua-duanya nanti habis. Kita punya garam terhidrolisis total dengan nilai Ka lebih besar dari Kb. Tuh. Jadi pasti garam ini akan bersifat asam. Kan untuk garam terhidrolisis total, cara menghitung konsentrasi ion H+ begini ya. Nah, kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, pasti nanti konsentrasi ion H+-nya akan lebih besar dari 10 pangkat min 7. Terakhir, metilamina ini katanya adalah turunan amonia. Jadi dibuat dari amonia. Kegunaannya untuk pestisida. Sebanyak 25 ml 0,2 molar berarti 5 milimol. Metilamina direaksikan dengan 25 ml asam asetat 0,2 molar. Jadi 5 milimol juga. Nah, hasilnya nanti jadi apa? CH3NH3-nya nanti akan menangkap H+ dulu dari asam asetat. Itu jadi begini. Kemudian bergabung dengan ion asetat. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Ini kan dua-duanya habis nih. Jadi kita hanya akan mendapatkan garam terhidrolisis total di akhirnya. Konsentrasi ion H+-nya dihitung dengan cara ini. Nah, metilamina ini pH-nya 7,5, berarti konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 7,5. Ka-nya 10 pangkat min 5, ini Ka asam asetat. Kita akan hitung Kb-nya. Jadi Kb-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 4.